belanja dan tidak dikasih merek. Mang, beli. Ayam beli permen siko. Sholat batal. Makanya siapkan merek di situ. Jadi orang yang belanja waktu sholat, ketika dilihat waktunya sholat, mikir ya, oh sholat, makanya sholat dulu. Jadi dakwah kita itu berdagang sambil berdakwah, walaupun tidak baca banyak hafal hadis, hafal Quran, tapi kita buat tepel waktu sholat. Nah orang yang belanja itu mikir nanti, oh itu di warung itu kalau waktu sholat sudah dibuka, nanti sudah sholat. Nah, kita mengajak orang untuk melakukan sholat itu dengan usaha kita dan tidak membuat kita lalai. Nah, kenapa kita tidak boleh lalai? Kita harus menyadari bahwa rezeki itu datang dari Allah. Yang mengambil rezeki Allah, yang menahan rezeki Allah, yang memberi rezeki Allah. Kenapa kita hianati Allah? Ya ayuhan nasu zkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghayrallahu yarzuqukum minas sama'i wal ardi la ilaha illa hu fa anna tufakun. Fatir ayat 3. Wahai manusia, ingat nikmat yang telah kuberikan kepadamu. Akulah yang menciptakan langit dan bumi. Akulah yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi. Fa anna tufakun. Kenapa engkau masih berpaling kepadamu? Nah, jadi usaha itu kita usahakan jangan sekali-sekali membuat kita lalai kepada Allah. Sama sajalah usaha apa saja. Misalnya kita sedang ngajar atau kita sedang bekerja, sudah waktu sholat ya sholat, tidak apa-apa. Kita sedang rapat misalnya, begitu rapat azan berkumandang, nah cepat-cepatlah tinggalkan. Saya sering Pak dimarah rektor. Waktu sholat saya tinggalkan rapat, dimarah oleh rektor. Utak rektor ini sih. Itu sholat dimarah. Lagi kuping gitu, dicucu oleh mereka dengan besi panas, udah. Nah, inilah saya dan nyaman mengajar. Terapat kita, dan tidak bapak-bapak, ibu-ibu kita sholat dulu nih, waktu sholat dah ya, langsung aja tinggalkan saja. Di sini rektor, di mana rektor ya? Islam. Kalau dia kafir, dunia ya. Islam ini Pak, ini sudah ada krisis moral, sudah ada pergeseran nilai-nilai moral agama ini. Jadi bahan beliau angin hijrah itu Pak. Ya, itu lewat, awas, malaikat lewat. Katanya malaikat. Oh iya. Nah itu kita tidak boleh terpancing. Amin. Mudah-mudahan jadi malaikat beneran kita. Nah, jadi kita ini hijrah ini jangan putus asa. Kalau ada orang nyinyir kita, jangan terpancing. Nah, jadi yang pertama tadi usahanya usahanya bisa mencukupi kebutuhan dan bisa membantu orang lain. Yang kedua, usahanya tidak membawa harta yang haram. Yang ketiga, usahanya tidak membuat dirinya lalai kepada Allah. Yang keempat adalah dia berteman dengan orang yang baik karena usaha. Nah, tandalah itu kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, orang yang jujur, berarti makom asbab itu baik untuk kita. Yang keempat, kita jauh dari orang-orang jahat. Jadi usaha kita itu, pekerjaan kita itu tidak mengundang orang jahat kepada kita. Itu yang paling penting. Dan tidak membuat orang itu jadi iri sama kita dan dengki. Dan tidak melahirkan perpecahan, tidak melahirkan permusuhan. Justru usaha kita itu bisa membuat orang lain jadi untung karena kita. Nah, itu yang asbab. Nah, yang tajrid cirinya ada pula. Yang pertama, ciri orang yang ditempatkan oleh Allah di maqam tajrid yang harus dia beribadah kepada Allah satu, hatinya tentram dan tenang, walau tidak
tenang, ya, tentram, dan tidak putus asa, dan dia yakin dengan janji dan jaminan Allah. Yang kedua, setiap kebutuhannya dicukupi oleh Allah. Ada-ada saja rezekinya. Tanpa kita sadari, tanpa kita meminta, Allah penuhi setiap kebutuhan-kebutuhan kita. Yang ketiga, hatinya tidak iri dengki sama harta orang. Kita ni yang ada kata gawe, untuk ni banyak nyudik dari wong. Nah, ketemu itu ni begawe, dah mobil bagus. Nah, orang yang makom tajrid itu, dia tidak punya berpikir seperti itu. Tidak ada di hatinya iri dengki. Yang kelima, dia habiskan waktunya dengan waktu yang beribadah kepada Allah. Nah, jadi waktu-waktu orang yang tajrid itu dia habiskan hanya untuk menuntut ilmu, kemudian dia habiskan waktunya untuk ibadah, dan inilah tanda-tanda orang di makom tajrid, yaitu orang yang dijamin oleh Allah karena ibadahnya. Nah, jadi bapak-bapak bisa rasakan, oh saya ini di makom tajrid nih. Kalau sudah di makom tajrid, tidak usah lagi untuk berusaha untuk mencari harta yang haram. Kita banyak teman yang baik, orang jahat jauh kepada kita. Nah, ini tandalah orang juga ibadah walaupun dia ditempatkan oleh Allah di makom asbab. Nah, bisa dipahami Pak? Kira-kira. Nah, mudah-mudahan kita ini menerima apa yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Jadi tidak usah ngeluh. Tinggal kita saja perbaiki diri kita, tinggal kita perbaiki niat kita, dan luruskan tujuan hidup kita. Dan yakinlah Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yakinlah Allah itu Maha tahu dari apa yang kita ketahui. Dan kita tidak perlu khawatir bahwa hidup kita ini sepenuhnya sudah dijamin oleh Allah. Apa buktinya? Kita dulu di dalam perut ibu tidak pernah membayangkan bagaimana kita bisa makan. Hidup kita sampai sekarang itu tidak. Dan kita tidak pernah membayangkan bagaimana nutrisi kita, protein kita, karbohidrat kita. Dan itu semua Allah jamin. Padahal kita di dalam perut ibu tidak pernah mengerti bagaimana cara kita meminta dan bagaimana cara kita berdoa kepada Allah. Hidup saja, betul tidak? Lahir kita ke dunia ini dalam keadaan telanjang. Tidak ada satupun yang kita bawa. Siapa yang kasih kita makan? Siapa yang kasih kita pakaian? Dan tidak pernah berpikir bagaimana waktu lahir kita harus menutup aurat kita. Tidak pernah berpikir. Tapi Allah yang menjamin pakaian kita dan makan kita. Betul tidak? Maka kita tidak usah khawatir. Sekarang Allah sudah beri kita akal, sudah akil balik, sudah mengerti tentang iman, sudah mengerti tentang ilmu. Kenapa kita hianati Allah? Coba bapak-bapak, tadi juga, tadi. Coba bapak-bapak kita pikirkan sekarang. Banyak yang nganggur atau banyak yang gawe? Hidup tak yang nganggur? Hidup. Makan tak yang nganggur? Ada pakaian tak? Kalau lebaran ganti pakaian tak? Ganti. Siapa yang ganti? Allah. Betul tidak? Orang yang berpikir keras, tidak berpikir keras, dijamin tak rezeki? Dijamin. Anak-anak kita yang umur 5 tahun ke bawah itu tidak pernah mengerti besok mau makan apa. Makan dia. Betul tidak? Makan dia. Siapa yang kasih? Allah melalui tangan kita. Nah, apa beda kita sama yang nganggur? Sama. Allah juga akan kasih rezeki itu dari tangan orang lain.
saja dijamin oleh Allah. Binatang saja dijamin oleh Allah. Apalagi kita, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Jadi tidak usah berpikir curang dalam hidup ini. Orang yang jujur dijamin rezekinya, orang yang tidak jujur juga dijamin rezekinya. Lebih baik jujur saja hidup ini. Tidak apa-apa, jujur itu bahagia itu. Orang makin banyak bohong, itu hidupnya makin hari makin menderita. Satu kali berbohong pasti ada 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali. Akhirnya dia dipenjarakan oleh kebohongannya. Ada orang yang bahagia bohong, tidak bahagia. Dan tidak ada orang yang piawai dalam berbohong. Karena pembohong itu pasti ketahuan, cepat atau lambat. Nah, jadilah orang jujur dalam hidupnya Bapak-bapak. Penjahat pun paling suka berteman sama orang jujur, walau dia penjahat. Dan penjahat pun berharap agar punya anak yang jujur, walaupun dia penjahat. Penjahat punya perusahaan besar, punya perusahaan raksasa, mungkin ratusan perusahaan. Dia berusaha mencari pegawai-pegawai yang jujur, walaupun dia penjahat. Nah, orang jujur ini disukai oleh orang baik dan disukai oleh orang jahat juga. Maka beruntunglah kita jadi orang jujur. Betul tidak? Benar tak Pak Bambang? Nah mau dia. Kalau dia tukang tipu, dia mau cari karyawan-karyawan yang jujur, dapat istri yang jujur, dapat anak yang jujur, walaupun dia pembohong. Nah, orang jujur ini orang pilihan. Orang pilihan ini. Karena kalau orang jujur, itu bagaimana apapun yang sedang dia alami, pasti dia berkata jujur. Saking jujurnya dia itu sering ditipu orang. Orang jujur selalu menganggap orang lain itu jujur karena dia mengukur baju di badan dia. Ayah tidak mungkin, tidak tahu tentang tipu. Sering-sering ditipu, jadi dia orang jujur yang cerdas. Jujur yang cerdas itu korbannya ditipu. Akhirnya lalu memandang orang itu baik. Ternyata Umar bin Khattab mengajarkan kita, janganlah engkau mudah merekomendasikan seseorang baik sebelum engkau melakukan 3 hal. Yang pertama, pernahkah engkau mengadakan perjalanan jauh bersamanya? Ini orang kalau sudah pernah jalan jauh sama kita ketahuan wataknya. Contoh kalau yang pernah haji, yang pernah umroh, nah itu ketahuan teman satu kloter kita. Kalau kita buka makanan dia marah, kalau dia buka makanan nyau gitu. Nah, ketahuan kita sama ini. Itu ketahuan Pak. Sepanjang jalan ngoceh itu nggak ngomong terus gawe dia. Ketahuan ini. Kalau sehari belum jaim. 2 hari, 3 hari, 4 hari ketahuan mata dia sudah kelilinglah bekawan sama tangga buntung Pak. Lalu juga tangga buntung umurnya 65 waktu tahun 2012. Ngobrol lah kita sama satu kloter, satu kamar bro sama mama itu. La ilaha illallah, ketemu sama mama ini. Sudah waktu kami syai Pak, soal malu. Kita ini katanya harus membawa air zam-zam ke Palembang. Kita jual dulu. Otak nak nyari untung tadi. Kita jual ke segelas, nak jual ke 100.000. Sudah jalan. Nyerito ke air zam-zam tadi kan. Ada galon kecil ini. Nah, apa kan? Allah mendengar doa kita. Allah siapkan galon untuk kita untuk dibawa ke Palembang katanya. Ya Bu, ya ini punya bohong jangan. Bukan Allah siap ke galon dari mana. Punya bohong tidak.
Allah Maha tahu. Sejak mama ini tahu ini. Ngana udah ini. Jadi dimbeknya lah galon tadi Pak, diisinya air zam-zam. So, ditaruh di sini. Kita balik ke hotel. Ustaz, kita balik. Muter. Nah, apa kita muter sini lagi katanya? Kita keluar dari tempat ini. Muter di situ lagi. Berhenti di tempat kita mbek galon itu lah. Apa kita muter di sini lagi Ustaz? Dah tahu ya kamu ni kan. 3 kali muter di situ, berhenti di tempat kita ngambil galon, ditaruh ke bawah, datang yang brewok panjang nanti ngomong, ala wasahlan syukur. Selamat datang, terima kasih. Kau sudah memberikan air zam-zam untuk aku. Ini itu Pak, bawa ini balik beliau tadi. Nah, ini otak kalau sudah itu berteman nanti ketahuan. Satu, kita harus mengadakan perjalanan dulu sama dia, jadi ketahuan siapa dia sebenarnya. Yang kedua, bagaimana kita bermuamalah sama dia, berbisnis. Lihat kalau orang berbisnis itu, lihat kalau cara pembagian keuntungan. Kalau keuntungan dia ingin lebih besar dan pembagian tidak adil, nah ini orang ini belum dikatakan baik. Lalu berusaha untuk dia untung yang besar dan selalu membagi untung tidak adil, dan Islam dikatakan baik. Yang ketiga adalah amanah atau tidak kalau dikasih amanah, bertanggung jawab atau tidak apabila dikasih amanah. Kalau dikasih amanah dia bertanggung jawab, orang ini baik. Tapi kalau tidak bertanggung jawab, orang ini belum bisa kita katakan dia orang baik. Nah dari situ kita dapat referensi itu, maka saya belum bisa mengatakan saudara-saudara kita baik sebelum kita melakukan 3 hal. Mana Pak Bu kira-kira? Nah, jadi kita kalau ingin merekomendasikan orang jangan sembarangan. Kalau kita tidak melakukan 3 hal itu, kita merekomendasikan orang itu baik, ternyata penipu. Siapa yang jadi ketentuan? Yang merekomendasikan ketentuan. Kita yang tentu. Nah, jadi kalau ingin cari orang yang baik, kita harus melakukan 3 hal. Nah, itu Pak masalah makom tajrid dan makom asbab, Pak Miftah. Nah, mudah-mudahan makom ini kita bisa menyadari di mana makom kita. Rasa-rasakan saja gitu. Secaknya apa dia begawi dah, ada rezeki ada duit. Nah, benar betul itu tajrid. Ya, tajrid. Usaha kita ni lancar-lancar baik, makin untung banyak, makin senang. Nah, itu di asbabnya. Jadi tidak usah pindah lagi mantap-mantap di asbab. Nah, mudah-mudahan hartanya itu bisa membantu orang juga. Nah, itu namanya berkah. Nah, kalau saya ini makomnya apa? Tajrid. Begawi dah, ibadah baik, tapi rezeki dicukupi oleh Allah. Istri kita tuh tajrid atau asbab? Nerima duit baik, tajrid. Yang pensiun, tajrid atau asbab? Tajrid. Yang pensiun ni makom tajrid ni. Dah perlu banyak usaha, rezeki datang. Bisa. Bisa. Tapi dengan catatan syarat-syarat yang disebutkan tadi. Kalau seandainya kita ini di makom asbab, hartanya tidak membawa halal, malah membawa keharuman, pindahlah kita ke tajrid. Pergaulan kita makin buruk.